Wartawan saya di 3 hampir 4 tahun. Tersesat kali ya coach ya. Jadi nggak ada bayangan kalau saya mau bisnis kuliner dari dulu itu. Yang saya alamin itu ya bisnis kuliner yang sebulan atau bahkan kurang dari sebulan balik modal. Kurang dari sebulan balik Balik modal. modal gitu. Omset itu rata-rata ya saya margin bersih aja itu. Kurang lebih 200-an aku sebulan tuh. 200. Dapat saya. 200 juta. Ya. It's a fresh dream. Hai, sekarang saya lagi ada di Jakarta Garden City, Jakarta Timur ya. Jadi ini ada di kawasan kuliner. Ini banyak brand-brand kuliner terkenal di sini. Nah, ini ada satu kawasan kuliner yang isinya ini teman saya yang sepanjang jalanan ini nih. Nah, ini teman saya nih yang punya. Jadi ini ceritanya menarik dari seorang jurnalis, wartawan ya. Terus bisa terjun di bisnis kuliner. Gimana ceritanya? Yuk langsung kita ketemu sama pemiliknya. Hei, Coach Rangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana coach? Sehat? Sehat. Ya, Wah, gimana, bajunya keren ini. Ini Gimana coach? mau ngobrol-ngobrol lah sekalian makan. Ini makan. Silakan coach. Bukan cuma ada Padang ya, Mas Iya. Didi nih ya. Ada apa? Kita Sate. ada sayur-sayurnya lebih banyak ada. Jadi ada urat, terus kita ada seafoodnya, ada cumi, ada udang gitu. Jadi Nah, ini kita kan di kawasan ini nih ada beberapa brand Mas Didi juga ya. Ada iya, kebenaran ada. daging kambing, Saya ada kambing, ada pot soto Nusantara, pot soto Nusantara, ada kita lagi mau opening ini nanti bakso. bulan depan. Jadi, Bulan depan. Bakso ini- ningrat kita. Satu kawasan ini teman-teman, ini punya Mas Didi semua nih gitu ya. Jadi Iya, nanti kalau yang mampir ke daerah atau ada yang tinggal di daerah Jakarta Garden City, nanti boleh nyoba. Ini ada namanya Padangnya Padang Sultan. Terus saya paling suka justru kalau kesini itu makan sop kambingnya Pak Didi, Iya, Mas Coach. Didi. Iya, Aduh, iya. enak banget. Nanti kita sambil Cocok nyoba ya? kambing. Oke, Oh, sip. Oke, kita ngobrol-ngobrol yuk Oke, di dalam yuk. ya, mari coach. Ya. It's a fresh dream. Nah, ini udah bareng Pak Didi nih sambil ngobrol. Jadi saya tuh sekarang jadwalnya sambil keliling, sambil mampir di tempat member gitu ya. Terus sambil ngobrol-ngobrol nyari insight dari setiap iya, pemilik iya, bisnis kuliner ini kan pasti punya kisah perjalanannya masing-masing. Nah, saya kan iya, pernah iya. ngobrol sama Mas Didi ya. Iya, Mas iya. Didi ini dulu sempat jadi wartawan. Ya, Berapa tahun dulu ya? Wartawan saya di 3 hampir 4 tahun. 3-4 tahun ya. 4 tahun. Di Suara Merdeka ya kalau nggak salah? Ya, Suara Merdeka sama di sempet di ini sih, Media Kampus juga ada. Media Kampus. Tuh. Terus gimana ceritanya tuh dari wartawan terus terjun di bisnis kuliner? Kalau background pendidikan apa Mas Didi? Saya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ya masih nyambung ya. Masih nyambung. Sama bisnis Masih kuliner. nyambung. Tapi ceritanya gimana awal-awal bisnis kuliner? Sebenarnya kalau nyambung nggak nyambung, sebenarnya ini bisnis tersesat kali ya coach ya. Tersesat. Jadi memang nggak ada bayangan sama sekali. Nah, Jadi nggak ada bayangan kalau saya mau bisnis kuliner dari dulu itu. Karena memang saya backgroundnya di komunikasi ya, masuknya kan di ilmu sosial politik. politik ya. Harusnya jadi politisi. Ya, memang awalnya rencananya ke sana. Saya udah mulai jadi di NGO, terus kemudian saya jadi peneliti lah riset di politik. Saya ngambil master pun marketing politik.
Oh, masternya marketing politik. Iya, jadi lebih ke manajemen marketing. Nah, di Ini dua, kayaknya yang diambil leadership-nya kayaknya nih. itu Karyawannya makanya. banyak ini. Jadi arahannya ke situ. Terus kemudian habis itu saya memang ya mungkin bukan jalannya kali ya, Coach. Secara hati mungkin kurang cocok sama dunia itu. Nah, keinginan sama apa yang kita bayangkan nggak sinkron. Makanya kita coba ngambil haluan lain. Nah, saya coba untuk bisnis juga. Terus dulu awalnya saya percetakan, Coach. Ada Awalnya percetakan. percetakan. Betul. Saya punya percetakan, terus kemudian saya ada proses pindah dari dulu saya kan lama di Purwokerto. Saya di Purwokerto itu 9 tahun. Nah, habis itu geser setelah nikah itu geser ke Surabaya. Nah, di Surabaya ini saya coba untuk hire kerjaan dan ternyata saya itu memang tipikalnya nggak bisa diatur kayaknya ya kalau untuk jadi karyawan agak susah. Jadi banyak ide yang nggak terwadahi lah gitu. Jadinya pilihannya kayaknya harus usaha sendiri deh. Usaha sendiri. Nah, Dari percetakan itu apa? saya ke bisnis online dulu. Bisnis waktu itu, online. ke bisnis online di eBay sama Etsy dulu. Cukup lama juga sih, sekitar ya 4 tahunan lah. 4 tahunan saya itu di 2011 sampai 2015. Tapi seiring dengan kuliner bisnis online itu saya sudah mulai jadi supplier dulu. Bisnis online-nya apa waktu itu? Saya lebih ke internasional. Internasional. Saya barang ngambil dari China, saya ke UK, US, gitu, worldwide lah di seluruh dunia waktu itu. Kita kirim-kirim barang. Ya sebenarnya lebih ke ini sih, dropshipper ya mainnya. Dropshipper. Jadi kita pasarin, kita yang desain, biar Cina yang kerjakan gitu. Jadi pabriknya dari luar Pabriknya semua. dari Cina, betul. Lebih ke casing, t-shirt gitu. Dulu begitu aja perjalanan saya. Jadi dari online itu mungkin saya juga ngerintis ini waktu itu. Namanya kulinerplus.com dulu. Kulinerplus.com. Kulinerplus.com dulu di 2011 akhir lah, mau 2012. Seiring itu berjalan, saya kulinerplus.com udah jalan juga. Saya ke resto-resto untuk input iklan kuliner, search engine kuliner. Jadi kita itu kayak tawarkan Google-nya bisnis kuliner lah gitu ya? Betul, dulu itu ke Kalau orang arahnya mau ke cari sana. makan. Betul. Cuma kadang-kadang bayangan tidak sesuai dengan Kenyataan. Ternyata nyari iklan itu jauh lebih susah. Akhirnya dengan Ya mungkin dulu juga belum aware ke sana ya, belum aware iklan ya. belum. Pengusaha-pengusaha kuliner. Belum. Yang ini aja belum ada, yang marketplace aja di Indonesia belum Kayak Shopee, ada. Tokopedia itu belum kan ada baru ya? muncul 2014-an kan itu. Jadi setelahnya baru muncul. Tuh yang saya alamin itu. Habis dari situ ternyata malah justru kita punya jaringan owner resto. Jadi kita kenal sama pengusaha-pengusaha betul, restoran. pengusaha restoran kita kenal. Dari situ ya kenapa kita nggak jadi supplier aja yang udah pasti nih. Kita punya barang, ya kan, ada permintaan dari owner-owner yang ada di resto, udahlah itu malah lebih jalan ternyata. Karena awalnya dulu kan trading ya, dropshipper gitu ya. Nah, sekarang lebih ke ini spesifik ke pengusaha kuliner. Marketnya udah jelas. Marketnya lebih jelas. Jadi ke supplier saya dari itu mulai ngawalin di akhir 2011 ke 2012 itu. Sampai 2018-an lah. 2018. Tapi sebelumnya pun dengan supplier itu kita juga udah ngerintis ini kuliner sebenarnya di Surabaya saya. Ya. Dulu Jadi sempat saya punya berapa cabang kan? 60 untuk cabang atau ya? sosis bakar itu saya punya 64. 64 cabang. Ya, tapi kita memang pasarnya di gerobakan aja, Bos. Jadi dari supplier jualan sosis. Dari frozen kayaknya dibakar. dan sebagainya itu ternyata ngapain kita nggak main sendiri gitu. Nah, coba main ini kalau bentuk resto besar mungkin waktu itu belum siap kali ya. Jadi lebih ke building yang mikro lah, gitu, mikro. Ternyata But gerobakan. Tapi ternyata investasinya cepat sekali malahan, Bos. Sangat cepat. Itu yang saya alamin itu ya bisnis kuliner yang sebulan atau bahkan kurang dari sebulan balik modal.
kurang dari sebulan balik modal. itu. Yang luar biasa di situ. Oh, Itu. Makanya saya itu dengan modal, seingat saya itu itu sebulan balik modal berarti omset berapa waktu itu? omsetnya nggak besar, 2 juta. 2 juta tapi setengah. investasinya juga kecil ya? Investasinya kecil. Satu booth itu berapa waktu itu? Kurang lebihnya sekitar 4 sampai 6 juta waktu itu. Oh, 4 sampai 6 juta. Ya, Ya, murah itu. kita kan bisa ya. punya omset rata-rata itu ada yang variasi sih coach ya. Kalau di cabang-cabang awal itu 1,5-2 jutaan lah. Ya, ya. Walaupun ada yang lebih dari 3 ada, tapi kan memang nggak semua titik ya. Hmm. Yang di sejutaan lebih sedikit ada. Ya. Yang paling bawah-bawah pun ya 600-700 itu masih profit kok, masih profit itu omset segitu. Saya tuh punya hitungan kasar gini, Pak Didi. Jadi kalau bisnis itu biasanya ngitung profit atau cepat balik modalnya, hitungan kasar itu cuma 1% dari omset. Misalnya kita omsetnya misalnya investasi kita 100 juta. Ya. Nah, omset 1 juta sebetulnya udah nutup itu. Udah nutup ya? Udah nutup. Oh, Ya. iya, iya, Nah, iya, ini iya. investasinya nggak nyampe 10 juta gitu ya, omsetnya bisa sejuta setengah gitu. Setengah. Ya pantas aja sebulan Bisa 2 balik juta. modal. Bisa Iya. 2 juta. Bisa 2 gitu ya. juta. Cuma memang mungkin Lagi viral waktu lagi itu. viral ya, Betul, apa lagi tren-tren trennya lagi sebentar. dapat. Cuma memang bisnis kudapan itu nggak bisa lama. Nggak bisa lama. Nggak bisa ya. lama. Ya kalau bisa bertahan lebih dari 3 tahun udah cakep lah bagi saya ya. Waktu itu Sampai kita tahan 64 sampai cabang. 5 tahun lah. Sampai 5 tahun. 5 Dari tahun. awal saya buka sampai saya closing, saya serahkan ke karyawan. Karena dari booth yang sisa, dari 64 itu, terakhir itu saya masih punya 13. 13 itu yang 6 itu saya alihin ke ini, ke bakso waktu itu. Bakso. Nah, saya punya, kalau di Surabaya itu ada khasnya itu pentol dor namanya. Pentol. Nah, Sekarang pentol. juga Nah, makin pentol masih rame itu pentol ya. pakai bumbu kacang, ada somai, ada bakso kotak macam-macam lah yang kasar dan lain sebagainya. Tapi kalau di Surabaya itu memang khas. Dia orang makan itu pakai bumbu kacang. Gitu. Ya. Jadi nggak pakai kuah malah, pakai bumbu kacangnya itu. Dan itu penggemarnya luar biasa besar di sana. Itu saya bikin itu. Cuma saya bikin brand yang waktu itu pentol dor itu yang saya make pakai pedes aja. Padahal variasinya cuma itu. Ternyata gampang dikenal orang. Jalan waktu itu memang. Pentol. Jadi dari sosis, pentol gitu ya. Betul, iya iya. Jadi sosis, pentol. Nah itu akhirnya memang saya harus migrasi ke Jakarta habis itu. Oh. Karena keluarga aja sih. Nah pertimbangan keluarga dan ternyata bisnis itu ya kita inilah mencarikan buat anak istri, tapi kalau jauh-jauhan dari anak istri dalam waktu yang lama ternyata nggak enak. Jadi nggak kuat LDR-an ini. Jadi Benar-benar. Pak Didi ini nggak bisa LDR-an ini, harus Ya, deket keluarga. Betul, harus deket keluarga. Kalau supplier berarti udah nggak sekarang, Pak masih? Supplier itu terakhir saya migrasikan ke temen sih, karena nggak bisa ngurus langsung. Jadi memang ada konsumen-konsumen yang masih berjalan, ada teman di Surabaya masih diurus, sampai sekarang masih jalan. Sampai jalan. Masih jalan. Oke, udah autopilot lah ibaratnya. Betul. Nah, terus sekarang main di rumah makan Padang. Ya, gitu ya. saya di Padang. Terus ada berapa sih sekarang brandnya? Saya kalau Padang ada 2. Padang ada 2. Ada 2, Mas Rangga. Padang Sultan satu lagi Sama Surya. sama Surya. Sebenarnya itu beda. Kalau misalnya Surya itu memang masakan Padang, saya tagline-nya. Itu kelasnya kalau yang umum seperti apa? Middle lah. Yang middle Lebih ya. ke menengah lah. Menengah ya. Yang Surya. Terus saya hike-nya saya bikin ini. Sultan, Sultan kuliner ini. Minang. Sebenarnya nggak lazim ya. Cuma Tempatnya juga bagus. Tempatnya ya, nggak lazimnya mewah lah itu hitungannya lebih ya. ke nama ya coach ya. Jadi orang itu biasanya kan yang namanya seperti itu ya masakan Padang lah, Ya, atau ya, kapau lah gitu. Tapi bagi saya karena saya itu dulu backgroundnya jurnalis, tata bahasa bagi saya kadang-kadang ada idealismenya. Betul. Sebenarnya kalau masakan ya, masakan itu kan sebenarnya lebih ke etnis ya. Harusnya Minang dong, bukan Padang gitu. Kalau Padang kan nama kota sebenarnya. Cuma yang lebih familiar Nah, sebetulnya lebih familiarnya Padang. Padang. Ya, Cuma memang ada yang memang saya menyesuaikan. Kalau Surya itu lebih ke masakan Padang. Tapi yang Sultan saya coba untuk idealis. Saya bikin tagline-nya kuliner Minang. Kuliner Nah, Minang. Terus kenapa milih Padang nih? Milih restoran Padang. Oh, kalau saya sebenarnya karena di awal pandemi ya coach ya waktu itu ya di tahun 2019
2020 kan saya pindah ke Jakarta dari Surabaya. Iya, belum lama ya. Belum. Di 2020 saya cuma berpikirnya karena saya sebenarnya itu keluarga itu usahanya bakmi Jawa. Oh. Nah, bakmi Jawa. Awalnya mau buka bakmi Jawa. Saya keliling-keliling. Makanan favorit saya kok belum ada di kawasan ini, di JGC ini belum ada. Nah, dengan belum ada itu saya kepikiran, kenapa nggak saya bikin Padang aja yang mungkin secara lidah itu nasi Padang itu umum ya untuk. Nah, di Jakarta ini kan semua suku, semua golongan ada dan itu lebih bisa diterima oleh pasar. Tuh, makanya saya memulai dengan nasi Padang. Jadi penetrasi marketnya jauh lebih cepat ya. Betul. Makanya nasi Padang pertama yang bertahan sampai sekarang di JGC ya Surya. Gitu. Ya, termasuk Dulunya pionir sebelumnya ya. pernah ada, cuma ya terus tutup sekarang udah nggak Ya. aktif lagi. Cuma yang masih sampai sekarang ada ya Surya. Ini ada yang menarik nih teman-teman. Jadi Mas Didi ini jadi punya beberapa brand ya. Jadi ada sate kambing, namanya Bing Kambing. Bing Kambing. Terus soto, wah sotonya juga enak banget. Ya, gitu Depot Soto Nusantara Depot kita. Soto Nusantara. Terus sebentar lagi buka bakso. Nah, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Didi ya tentang sate ya. Sate. Jadi sate ini kalau kita lihat secara apa ya, buat teman-teman yang mau mulai usaha sate, mungkin banyak yang merasakan agak berat ya di awal ya. Karena kalau di setiap kota, tadi kita ngobrol yang bertahan atau yang eksis itu yang udah legend-legend. Ya, betul. Nah, itu apa kesulitannya tuh sebagai Sebenarnya- yang jualan sate? Iya. Sate itu kan sebenarnya penggemarnya hampir sama dengan penggemar durian kali ya. Jadi segmennya itu sangat spesifik. Ya, Tapi segmented ya. Ya, segmented ya. Dia segmented tapi loyalis. Nah, itu. Karena segmented dan loyalis, kita harus punya konsumen sebanyak-banyaknya. Ya, artinya dengan sebanyak-banyaknya untuk kita bisa dapat ya minimal omset harian operasional bisa nutup lah gitu. Ya. Di tahun pertama saya juga berat kok sama. Kalau sate itu ya. berat. Jadi awal itu berat. Cuma memang mulai di tahun kedua terasa lebih lega. Oh, ternyata ada growth yang cukup signifikan. Jadi langganan makin Makin banyak. Ya mungkin sih saya kan udah 2 tahun ya untuk Bing Kambing ini. Growth-nya nggak dahsyat sebenarnya. Cuman tahapannya pasti. Jadi pertumbuhannya tuh pasti. Nambah. Karena loyalis itu. Ada loyalis, ada pelanggan baru yang datang. Gitu. Jadi tidak langsung menanjak ya kayak begitu gebrakan itu langsung dengan konsumen yang banyak, enggak. Tapi growth-nya ketata gitu. Dan lebih sangat stabil omsetnya. Karena selalu dibandingkan kalau sate itu sama yang udah legend ya. Betul, akan selalu dibandingkan. Itu. Jadi untuk penetrasi marketnya agak ya butuh waktu ya. Ya. Untuk meyakinkan konsumen. Ya, meyakinkan konsumen dan segmented itu tadi, Coach. Segmented. Iya, karena segmented itu. Biasanya yang suka sate itu udah loyal, makan di situ aja. Iya, benar gitu ya? Betul. Hubungan kita sama konsumen itu udah kayak keluarga. Datang itu udah hafal dia akan pesen apa. Datang itu dia udah hafal kira-kira apa yang perlu dibanyakin, apa yang perlu dikurangin. Sangat hubungannya udah kayak keluarga karena memang rata-rata ada ritme walaupun tidak terlalu sering ya. Misalnya orang makan kambing itu biasanya kan bukan makanan harian. Tapi paling cepat tuh rata-rata di 1 minggu lah. Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan sekali. Jadi walaupun ada 1-2 yang seminggu bisa 2-3 kali ada lah. Cuma rata-rata itu di 1 sampai 2 mingguan yang banyak. Artinya kan jarang tuh. Ya, makanya konsumennya harus banyak. Betul. Nah, ini jadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman yang mau milih. Misalnya, saya mau buka sate. Ini budaya makan satenya di daerah situ gimana? Terus ada sate legend nggak daerah situ gitu? Karena kalau nggak ya harus mau bertahan dulu sampai customernya banyak. Beda sama Padang ya. Padang Beda ya sama langsung Padang. orang dari Padang mana-mana. itu begitu buka
orang tahu nasi Padang, ya penggemarnya hampir semuanya. Iya. Kalau kita survei itu penggemar kambing dari 10, itu rata-rata 3 sampai 5 aja Ya. dari 10 orang. Tapi kalau Padang, saya tuh pernah ngecek tuh. Jadi dari 10 orang itu, 8 orang tuh suka. 8 Artinya cuma 20% aja nggak suka. Jadi 80% orang suka makanan Padang. Oh. Ya. Iya, Artinya iya. penggemarnya tinggi. Saya biasanya pakai riset ringan sih, Coach. Jadi selalu ada riset. Betul. Jadi masalah kecil. Kalau yang soto lebih ke apa itu kalau market? Kalau soto itu sebenarnya awalnya itu saya kepikiran ya itu tadi. Awalnya itu karena memang saya punya koki ya yang memang dia itu sudah ekspertis di persotoan lah yang kuah-kuah begitu dah. Kokinya SBY loh. teman-teman. Iya, dulu sempat di istana bener. Nah, koki Di istana. Iya. Sempat di istana untuk yang soto-soto Lamongan dia yang kerjakan. Terus Oh, ya, di istana itu ada pembagian-pembagiannya gitu ya ada. Ada yang khusus spesialis ini. Betul, ada begitu. Terus dia sempat ikut Mbak Titi juga. Mbak Titi Soeharto. Kamal. Titi Oh, Kamal. Titi Kamal. Ah. Dengan dulu ada apa Soto Lapindo itu brandnya itu. Soto udah- Lapindo. Iya, Iya, ada. iya. Terus ya itu tadi sempat di resto lain karena pandemi terus ya itu kadang-kadang pandemi itu ada berkah dan enggaknya. Jadi Mungkin dapat kalau nggak berkahnya pandemi saya nggak dapet itu. Iya. Oke-nya. Dan pas pandemi ini saya perhatiin ya, Mas Didi ini berani ngambil yang lain tutup. Jadi lokasi yang kosong ditinggalin, disewa dulu sama Mas Didi. Nggak tahu Betul. mau buka apa nanti, Bener, gimana nanti bener, gitu bener. ya. Karena Bener, kalau selesai udah pandemi, udah pasti ramai. Udah nggak dapet tempat. Dan ini terbukti sekarang, jadi lokasi-lokasi yang ada di sini, ini lokasi strategis banget, tempat Ya, kuliner bener, punya bener. Pak Didi. gitu Benar. ya. Terus ini ada juga kan mungkin orang yang takut misalnya ada di kawasan kuliner, saingannya banyak gitu ya. Menurut Pak Didi gimana tuh? Kalau saya itu dari dulu bisnis kuliner itu sebenarnya tidak ada saingan ya. Nggak ada saingan. Bisnis kuliner itu kerjasama. Kerjasama. Kerjasama sebenarnya. Hanya hati yang kurang bersih aja ya, yang merasa itu terus kemudian bersaing, berkompetisi. Apalagi kadang-kadang pikirannya terus kemana-mana tuh. Benar. Jadi sebenarnya kita itu saling support aja. Teman Kalau di seperjalanan kan sama-sama jualan. Betul, kan? sama-sama jualan gitu. Kadang-kadang kita ada tetangga kehabisan nasi kita support dulu. Ada tetangga tetangga outlet dia kepengen makannya di kita tapi minumnya dari dia kita persilahkan ke pelanggan gitu. Artinya nggak perlu batasin bahwasanya kita itu cari rezeki bersama aja. Betul. Prinsipnya begitu. Itu lebih menyenangkan, Ya, lebih menyenangkan. saya ngingetin juga nih. Kadang teman-teman kadang ngelihat ya, ada di satu kawasan Iya, yang kayaknya parkirnya aja berebutan. Oh, ini khusus parkir ini, khusus parkir ini. Iya. Biasanya area makan yang seperti itu malah sepi, orang tuh malas datang ke situ karena Iya, mau parkir benar, aja susah benar, gitu ya. benar. Tapi kalau kita saling bersinergi, ayo Betul, mau parkir di sini Silakan, silahkan iya. gitu ya. Bahkan kita Saling nggak cuma support. parkiran, meja aja kita sharing. Pak, saya minum kopinya di sebelah ya. Boleh, ambil dari sana diantar ke resto kita. Iya. Atau sebaliknya. Jadi Karena saling kadang-kadang ngisi. rombongan itu yang satu kepingin ngopi, yang satu kepingin makan soto, yang satu kepingin makan western. Kita kan nggak tahu nih rombongan keluarga. Betul. Nah, kadang-kadang kita persilahkan untuk mau stay di tempat kami atau di sebelah, nanti kita saling antar aja. Nah, berkoordinasi karena kan di sini kan areanya food garden ya. Jadi memang area makanan. Jadi karena area makanan, walaupun bentuknya ruko-ruko, kita saling kerjasama. Ya. Saling kerjasama. Dan biasanya kalau tempat itu makin rame, omset makin naik justru Iya, dibanding kita buka betul, sendirian, bener ya? betul, Saya juga betul, punya pengalaman-pengalaman betul. gitu, Mas Pengalamannya Budi. begitu. Iya. Uh-uh. Jadi jangan takut tempat kita banyak yang buka di sekeliling kita. Jadi Benar. akhirnya kawasan kita itu jadi kawasan kuliner. Benar, benar. Jadi Kawasan tempat kuliner. destinasi tujuan Betul. orang wisata Betul. kuliner. Makanya saling support. Saling gitu ya. support bener Coach. Saya masuk di food garden ini ya yang ada sultan terus kemudian ada bing kambing, soto dan saya mau sebentar lagi ada bakso itu. Saya masuk ke sini tuh sepi sekali. Mungkin parkiran mobil itu nggak pernah lebih dari 20 mobil lah. Ya. Satu kawasan sebesar ini. Sepi masih. Karena memang dulu itu dari manajemennya ketat untuk tidak
mengizinkan mengubah eksposur depan. Tampak depan tuh nggak boleh dirubah. Oh. Dan mungkin teman-teman resto yang di sini tidak berani mengajukan. Jadi saya coba untuk memulai untuk maju bahwa ini harus dirubah kebijakan. Kemudian Sultan ini perubahan fasad depannya lumayan. Dari yang menghadap ke arah timur, sekarang ngadepnya ke barat. Ya, saya rubah. Terus brand-brand besar yang Jadi udah ada di selatan sini ke apa barat. aja nih berarti Pak? Di sini ada Kaleo. Sebelah persis ya? Betul. Persis di Jeda sebelah satu tenan. Yang besar dan punya cabang banyak mungkin baru Kaleo kali ya. Kalau Kaleo, karena ya. yang lainnya itu masih lokal aja. Kan Masih ada lokal-lokal. Kopi Publika masih warga sini juga. Terus kemudian cuma memang untuk yang brand besar itu memang ada lokasinya sendiri sebenarnya kok. Ada lokasi. Ada lokasinya sendiri kayak McD, terus pizza, gacoan gitu. Ada Dengan itu lokasi buka sendiri. justru omset ini juga malah Omsetnya bantu kita. malah naik ya. Sangat bantu. Bukan sangat malah bantu. turun ya. Betul. Ya itulah. Karena orang-orang yang konsumen baru pada berdatangan, sekarang kepingin makan bebek misalnya, besok minggu depan bisa makan di kita, atau bergantian aja sebenarnya. Orang makan kuliner kan sebenarnya bukan yang kemudian satu macam aja yang perlu dinikmati. Orang Maunya butuh variasi. butuh Jas, ya. variasi, benar. Nah pinternya Mas Didi ini, jadi dia buka beberapa alternatif. Sotonya misalnya buat orang sarapan, Betul. satenya buat family ya. Betul. Dan orang makan harian, karyawan kantor, ada rumah Benar. makan padang. Jadi Benar, itu. semua segmen kena. Segmen kena. Terus ada ini nggak Mas Didi, ada tips nggak buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis kuliner? Kelihatannya kan bisnis kuliner nih kayak gampang gitu ya. Nah, Mas Didi kan udah dari mulai supplier gitu ya sampai akhirnya memutuskan untuk buka outlet kuliner gitu. Iya. Kira-kira buat teman-teman yang baru mulai apa? Kalau saya ya, bisnis kuliner itu jangan berpikir tentang modal. Itu dulu. Jangan berpikir tentang modal. Ya, tapi lebih ke gimana dengan modal yang terbatas dulu, kita kira-kira punya targetan bisa running dan kemudian itu akan balik. Berpikirnya begitu. Kadang-kadang kan kita kan wahnya dulu nih yang ditonjolkan. Iya. Harus besar, harus gempar, harus viral. Itu kan sering kali begitu. Kalau saya sendiri kuliner itu senangnya yang memang kita rintis dari bawah. Kecil-kecil aja. Ya dulu Mas Didi yang 6 juta itu ya yang Betul. sosis Ternyata itu ternyata yang bisa kecil-kecil sampai itu 60 cabang betul. gitu ya. Itu jauh lebih manis. Nah, itu Jauh lebih manis daripada prosesnya gimana Mas? outletnya. Dari sampai 6 juta itu jadinya apa aja kalau di breakdown itu? Nah, jadi dulu itu kenapa saya dengan modal 6 juta itu? Sebenarnya awal itu saya untuk buka aja itu ya untuk gerobak itu saya itu dulu pesen itu harga sekitar 1,8 sampai 2,2. Gerobaknya 1,8. Gerobaknya aja 1,8. Terus kemudian ada bakaran sate tuh. Cuma dulu itu karena di tahun 2012 2013 itu susah kompor bakar itu. Nggak kayak sekarang, Coach. Oh, sekarang udah Dulu yang saya itu nembusinya banyak. ke importir. Sekarang mah nyari di online banyak. Kalau Dulu dulu online mah itu nggak arang ada gitu ya. orang jualan tahun-tahun itu. Ya, Saya harus nembusi importir. Kadang-kadang di importir kosong saya harus pesen. Padahal jumlah nggak banyak, cuma puluhan. Tapi memang masih langka waktu itu. Kompor bakar aja masih langka tahun itu. ya. Dan harganya masih tinggi. Dulu itu bisa 2.700.000 saya beli. Oh, yang mahal dulu kompornya berarti ya. Kompor. Padahal sekarang 800 dapat. Dulu harga 2,7 saya beli itu. Oh. Unitnya sama dengan yang sekarang ada. Berapa kali lipat tuh? Karena jarang. Ya. Karena jarang. Nah, tapi kita hikmahnya karena masih jarang yang main, kita dapat ini lonjakannya secara pasar. Gitu. Terus berarti booth, kompor sama bahan baku lah ya. Nah, terus Betul. pilih lokasinya sampai 60 cabang itu. Saya dulu milihnya saya gimana? kerjasama dengan Indomart, Alfamart gitu. Jadi Oh. mereka yang carikan. Oh, Jadi karena saya itu sudah masuk di bahasanya itu mitra. mitra. Jadi mitra outletnya Alfamart, Indomart. Jadi saya ke kantor aja. Saya butuh grid sekian di area ini. Saya butuh grid ini. Jadi kan kalau di Alfamart itu ada grid tuh A, B, C dikelassin.
Yang Oh. grade A nanti sewanya di angka 1,2. Grade B kurang lebihnya sekitar 700 sebulan. Yang grade C itu ya sekitar 500, 400 kayak gitu. Dia kelas-kelasin tuh. Oh, waktu itu kita bisa datang ke kantor datang ke Indomart, kantor. Alfamart Ya, itu kita ya? pesen, nanti dari pesen itu nanti masuk ke waiting list. Nanti dia laporan, Pak, ini ada outlet Pak, di sini ini yang keluar. Bapak mau masuk? Kita survei, oke masuk itu. Nah, sebarannya waktu itu paling banyak di daerah mana? Saya dulu ada di area Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, terus Malang, sama Surabaya. Nah, sebarannya di situ. Cuma yang paling banyak di Surabaya sama Sidoarjo dulu. Surabaya, Yang paling Sidoarjo. banyak. Nah, Terus bener nggak sih Pak, katanya kalau di bisnis kuliner ini ngurus gerobakan sama ngurus satu restoran capeknya sama. capeknya sama. Heeh. Tapi kalau buat awalan, gerobakan jauh lebih manis. Modalnya nggak banyak. Resikonya juga. Ya, lebih kadang-kadang kecil. orang berpikirnya kalau bisnis gerobakan itu nggak oke nih, salah. Bisnis yang gerobakan, yang kecil-kecil itu sebenarnya prosentase margin dari modal awal ya. Itu jauh prosentase pengembalian modalnya cepat. Oh, iya, iya bisa sampai 1 bulan tadi ya. 1 bulan. Itu belum lagi akumulasinya ya dengan Iya. 60 cabang itu Betul. pernah di Betul, posisi berapa Pak betul. itu sales kalau digabung gitu? Sales itu saya itu omset itu rata-rata ya saya margin bersih aja itu. Saya bisa di berapa ya dulu itu ya? Kurang lebih 200-an aku sebulan tuh. 200 Dapat saya. 200 juta? Ya. 200 Saya juta dapat. jualan gerobakan Iya, Bu. dulu Itu tuh tahun jangan- itu tuh. Nah, tahun itu berapa manis tuh? Tahun berapa tuh? 2012 lah. 2012 Ya, karena ya. 2011 akhir saya baru merintis satu. Mulai nanjak tuh 2012, 2013 sampai 2016-an lah. 2017 akhir tuh Ya. habis. Nah, ya 5 tahun lah bertahan. Ya. Tapi manisnya di 3 tahun. 3 tahun di tengah tuh 2012 sampai 2015 tuh manis-manisnya itu. Nah, terus sekarang kenapa nggak memutuskan untuk gerobak lagi beralih ke seperti ini? Effort ininya sih Kut, lebih ke apa ya, tenaga ya. Tenaga ya. Karena memang mungkin Harus secara ekstra manajerial ya. ekstra dulu. Kita itu untuk survei outlet aja. Karena kan saya itu ini ya secara manajerial sama percaya pada orang dulu masih belum kayak sekarang. Jadi banyak yang masih saya tanganin sendiri. Harus turun sendiri. Turun sendiri. Walaupun ada yang survei outlet nih keliling, survei ke sana, ada sidak lah itu, sidak outlet itu. Karena kan dengan persebaran yang cukup luas itu nggak selesai-selesai itu. Nggak selesai. Kita semalam paling 5 titik, nanti 5 titik. Daftar yang ada list masalah apa aja kita survei lagi. Nggak pernah pulang kita. Nggak pernah. Dulu dapat 200 juta sebulan tuh pulangnya jarang ya. Ya, itu. Ya. Nanti kalau sama anak saya aja punya lagu dulu itu. Apa itu? Kayak Bang Toyib aja. Bang Toy. Ya. Aduh, itu Nah, yang sekarang mungkin tantangannya beda lagi ya kalau tantangannya sekarang beda. sekarang. Lebih ke apa nih Pak sekarang? Makanya saya itu lebih apa ya, bikin bisnis lebih ke saya itu kalau orang Jawa itu nggak ngoyo. Nggak ngoyo itu nggak mau berlebihan secara tenaga. Jadi ruang main saya tetap ada, ruang ibadahnya tetap ada, ruang buat keluarga tetap ada. Jadi ruang bisnis kita mengekspresikan hobi dan bisnis ini tetap ada. Jadi harus ada porsian-porsiannya. Jadi saya itu nggak suka yang berlebihan sekarang. Jadi kalau orang Jawa itu samatio aja. Jadi tengah-tengah aja lah kita jalan, eksis, bisa apa ya namanya buka lapangan pekerjaan, kita ada untung, bisa nyisihin buat sedekah, udah. Ya. Ya, jadi Saya mungkin dengar udah juga umur itu lebih lebih apa ya wise Coach? ya. Nah, Saya dengar Lebih juga wise. ini buat apa? Security apa daerah sini gitu ya. betul Ini betul. itu kalau makan di sini nasinya gratis, lauk apa minumnya Bayar gratis. lauk aja kita. Cuma bayar lauknya. Jadi aja. Gojek, terus kemudian Oh, security. Gojek. Ya, Gojek, security, karyawan. Hmm. Jadi karyawan yang ya gajinya UMR lah. Kalau yang karyawan udah Nah itu level manager ya nggak boleh. nandainnya gimana? Kita biasanya punya kebiasaan dan tahu. Artinya kebenaran saya itu salah satu karyawan saya itu ada yang hire security juga.
Oh. Jadi security tak minta bantuan untuk dia kontrol. Jadi kalau kita dia saya pekerjakan untuk bantu-bantulah. Jadi seksi ubetnya lah dia. Nah dia bantu untuk oh iya Pak ini benar karyawan PT ini. Oh ya oke. Ada pencatatan. Jadi udah kayak ada member rutinnya. Yang datang ya itu. Oh ada penambahan baru. Nanti kita cek ini benar nggak. Soalnya pernah juga begitu dicek ternyata dia manajer. Akhirnya nggak kita ngaku-ngaku. izinkan. Nah, ada juga yang begitu. Jadi datang cukup bayar lauk, sudah dapat minum dan nasinya lengkap. Berarti kalau makan sama lauk ya paling murah itu ngeluarin duit berapa tuh Pak? 10.000. 10.000 ya? 10.000 sudah dapat makan nasi padang satu nasi bungkus, ya padang. kan? Sama porsi telur, sama dapat minum. Yaitu bentuk community development Betul. buat warga sekitar. Iya. Jadi memang setiap pengusaha, setiap bisnis memang punya aktivitas sosialnya masing-masing. Itu yang dilakukan sama Pak Didi gitu ya. Dan tanpa merusak inventory di sistem kami. Oh, Karena kan lauk ada hitungannya. lauk tetap dihitung. Tetap hitungannya. Jadi itu yang tanpa merusak tapi kita tetap bisa menyisihkan untuk berbagilah ke mereka. Nah, terus ini Pak, mungkin pesan-pesan atau kiat-kiat buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis kuliner nih apa aja nih Pak? Kalau mau memulai bisnis kuliner itu sebenarnya yang paling pertama adalah berserah diri aja dulu. Berserah diri. Artinya pilihan untuk kita memulai itu cuma ada 2. Ketika kita memulai itu alternatifnya cuma 2. Kalau nggak nanti untung ya rugi. Gitu. Selalu 50-50 Selalu ya? begitu. Selalu begitu. Kemungkinannya 50-50 Makanya berserah ya. diri. Kalau untung juga kita siap. Kalau kita rugi juga kita siap. Nah itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, seringkali itu keilmuan itu yang selalu ditonjolkan ke depan. Teori dan sebagainya. Nah semakin banyak teori yang kita kedepankan, ya, seringkali nggak jadi, mundur. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang kita nggak pernah berpikir bahwa campur tangan Tuhan ini akan selalu hadir. Itu penting itu penting. Jadi sebenarnya kita itu kalau bisnis kuliner itu kan saya itu nggak pernah mungkin nggak tahu ya bagi orang marketing atau bagi seorang bisnismen saya itu dianggap bodoh. Pasti dianggap bodoh. Karena apa? Nggak pernah target. Nah, saya itu nggak pernah target outlet harus omset sekian, hari ini harus dapat sekian, nggak pernah saya. Dari dulu sampai hari ini. Karena keyakinan saya adalah yang saya target adalah standar operasionalnya. Artinya kita menyuguhkan menu yang kualitas, kita servis konsumen dengan baik. Terus kemudian nanti semuanya akan mengikuti sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak pernah mengingkari lah. Tidak pernah mengingkari. Itu yang perlu dikedepankan. Seringkali kita akan mengkhianati hasil. Betul, itu kok. Itu nggak pernah mengkhianati hasil. Jadi banyak orang yang targetnya tinggi, tapi ternyata di balik layar dia nggak melakukan apa-apa sebenarnya. Targetnya cuma bikin tekanan ke karyawan. Karyawan stres gitu. Makanya di saya itu turn off karyawan itu dibandingkan yang lain itu cukup rendah. Bahkan malah sangat rendah. Jadi awal karyawan yang saya dulu ikut saya dari awal itu bahkan dibuka opening saya pertama Surya di Jakarta itu baru keluar 1 orang yang awal. Kenapa? Itu juga ada pilihan lain karena memang dia harus sekolah dan kemudian melanjutkan kerja di luar negeri. Artinya sebenarnya nggak ada masalah kita sama karyawan. Berarti karyawan happy gitu. Bagi saya kalau karyawan happy, itu auranya akan terpancar ketika dia melayani konsumen. Betul. Jadi saya lihat juga wajah-wajah karyawannya tuh fresh, seger, happy. Karena banyak juga yang ngeluhin, aduh saya karyawan saya begini, karyawan saya begitu. Kadang saya suka ngomong, jangan dulu nyalahin karyawan. Komunikasi kita sama karyawan seperti apa? Saya lebih ke keluarga sih, Yang ini mungkin ada kurangnya, ada lebihnya lah. Pasti. Di sisi lain ketika kita terlalu dekat dengan karyawan, seringkali memang ya kalau bahasa itu tuh ketegasan jadi agak berkurang gitu.
Makanya sekarang saya coba untuk hire apa ya, karyawan yang level manager ya. Jadi level manager, supervisor untuk coba untuk mulai merapikan nih. Ya. Karena kalau saya memang ya udah kayak Ngomong. keluarga. Ngomong. Kayak keluarga. Iya, iya, iya. Ibaratnya ada masalah pribadi pun curhatnya ke saya. Harus ada yang sakit. Ada urusan anak ke saya juga. Ada urusan putus cinta pun ke saya juga. Oh, Kadang-kadang bagus dong. terlalu deket itu. Bagus kalau Ya. pimpinan itu jadi ada figur orang tua yang dituakan. Betul. Tapi memang Jadi- di sisi lain harus ada yang tegasnya. Betul. Kita nih betul. jadi bapak atau ibunya, Betul. nah nanti ada ya. Ada ruang yang memang harus profesional karena dia kerja dan kita harus menjaga keberlanjutan ruang usaha. Nah, tapi di sisi lain ya dia kalau sudah masuk di ruang ini ya keluarga kita. Ada keluh kesahnya, ada susahnya ya sebisa mungkin ya harus semuanya bantu. Gimana Pantas caranya? Jadi, ini ya. Pantas jadi turnover-nya jadi lebih Ya rendah. tune off-nya lebih. Nah, terus ini nih, apa namanya, ini bajunya nggak jajan ini ya. Jadi Mas Didik ini salah satu member di Iya. komunitas Kuliner Mastery ya. Iya, Dan termasuk aktif juga setiap ada kegiatan ikut ya. benar-benar. Nah, ini apa sih menurut Mas Didi seberapa penting kita mengikuti komunitas gitu ya saat membangun atau menjalankan bisnis gitu, khususnya bisnis kuliner ini. Kalau komunitas mungkin kan ya terus terang kan saya kan di awal ya, berarti tahun Termasuk 2000. awal-awal ya? Udah. Ya, Iya. saya kan awal tuh yang di Bekasi Awal. terus di Oren. Kalau nggak salah malah yang pertama kok yang di Jakarta waktu Yang itu di ya. Jakarta Ah, pertama, yang di ya. Jakarta pertama setelah di Jogja kan nggak salah Iya, ya. iya, iya, Setelah di Jogja itu saya awal itu saya coba untuk waktu itu lihat di Facebook ya iklannya Coach Rangga terkait Iya. dengan kuliner mastery. Saya coba ngikutin yang di Bekasi waktu itu terus lanjut apa ya yang workshop sehari itu. Di Jakarta. Nah, yang di Jakarta. Nah, itu bagi saya ini saya cocok karena memang kalau ruang-ruang yang kaku itu saya memang kurang cocok, Bos. Jadi ini ruang keluarga yang bisa berkeluh kesah, berbagi, terus apa ya, memotivasi. Iya. Bahkan dari apa ya, member-member yang lain pun open, sangat Iya. terbuka ke kita. Iya. Jadi kita pun open ke teman-teman juga yang lain, Iya. teman-teman juga seperti itu. Bahkan udah kayak keluarga besar. Iya, kalau ngumpul rame-rame. Rame gitu. sekali ya. Udah kayak suap-suapan lah, saling tabok lah, saling ini. Jadi kita udah nggak ada jarak lagi. Iya, iya. Tuh. Jadi sharing-sharingnya karena nggak ada jarak ini lebih enak. Jadi seolah-olah kita ini membangun bisnis, tapi dibersamai oleh teman-teman sekomunitas sebanyak dan sebesar ini sekarang. Dulu aja itu belum ada 50 kalau nggak salah member. Sekarang udah 2000 Sekarang lebih. udah 2000 lebih. Nah, udah 2000 lebih. Dan memang yang dirasakan itu katanya ya, memang yang dirasakan komunitas. Ya. Komunitas, benar. Karena, ya saya sendiri dulu merasakan gitu ya. Jadi yang menjalankan bisnis ini kan sebenarnya perjalanannya yang panjang, kadang sepi gitu ya. Nah, kalau Iya. kita nggak ada temen cerita, Betul, diskusi gitu betul. ya. Tapi yang pasti saya pun di Jakarta juga ngalamin pasang surut juga. Artinya mungkin Surya sama Sultan ini aja nggak ngalamin karena apa namanya begitu buka langsung running gitu. Saya itu ada satu coach yang apa di Tanjung Barat. Tanjung Barat itu saya ada tantangan juga. Kita udah setting, udah jalan bagus, tiba-tiba ada kebijakan pembangunan di depannya. Oh iya. Pembangunan gorong-gorong setengah tahun, Yang itu habis apa itu ya? aksesnya ditutup sekarang. Oh. Nah, itu kan di luar di luar bayangan kita di awal kita opening di sana. Jadi memang yang namanya kuliner itu berserah diri, Betul. tapi ikhtiarnya harus dikedepankan. Betul. Jadi kita kadang-kadang cita-cita narasi ini jangan lihat manisnya aja, Betul. tapi perihnya ada, beloknya ada, nanjaknya ada, turunnya ada. Nah, justru itu dinikmati. Betul. Jadi itu tidak jadi nggak monoton jadinya. Variasinya, tantangannya di situ. Iya. Tantangannya di situ. Ini kan jadi bisa belajar lagi. Maksudnya kadang kalau kita merasa wah kita sulit gitu ya. Betul, Nah, betul. Ada juga ya semua pernah mengalami Pernah fase-fase yang ngalamin sulit. fase itu. Jadi jangan kok wah ini enak ya buka cabang, oh ini nambah lagi. Iya. Perihnya juga ada. Perihnya juga ada. Perihnya ada juga. Jadi ada tantangan-tantangan yang kadang-kadang ya kita nggak memprediksi itu. Betul, betul. Kita nggak prediksi itu. Iya.
tiba-tiba kena pelebaran jalan yang Ya, tadinya kena ramai. pelebaran, ada penutupan akses. Ada penutupan. Ya, itu di luar bayangan kita ada. Semoga bisa terus menginspirasi nih. Terima kasih Iya, Mas Didi. iya, Ini sama-sama, Mas dadakan Rangga. ini dadakan saya main langsung ditodong ini Iya. kayaknya nggak lengkap nih kalau Mas Didi juga nggak ikutan cerita nih di podcast cerita di balik Iya. rasa ya. Iya, Oke terima kasih. teman-teman, terima kasih banyak Mas Didi. Semoga perbincangan ini membawa Iya, iya. manfaat, inspirasi gitu ya. Dan nanti bisa datang juga nih teman-teman ke tempatnya Mas Didi. Iya. Kalau saya mungkin Padang udah sering nyoba teman-teman. Ini juga Padangnya beda ya. Tapi yang saya paling favorit ke sini itu cobain apa namanya sate sama sop kambingnya. Bener, ini sayang kalau nggak saya promosiin karena enak Iya, banget. iya. Saya belum pernah nemu yang seenak itu. Iya. Beneran nih, bukan karena teman nih Pak Didi ya. Iya, iya, Coba iya. sop kambingnya, Coba, iya. bing kambing masih di Iya, area iya, iya. apa? Area Jakarta, Jakarta Garden Garden City. City Iya. ya, Cakung Jakarta Timur. Bener-bener. Oke Mas Didi, terima Sama-sama. kasih. Sampai jumpa teman-teman Ya, di sampai jumpa. konten-konten kita berikutnya bersama Kuliner Mastery, kuliner Indonesia mendunia. Waduh, thank you Mas Didi. Makasih, Coach. Wah, Ya. Ini kita minum, ini kopi bir ya.